Ya, sejarah umat Ortodoks di Indonesia, videonya ini jadi nomor 15. Nah, maka bagi para umat Ortodoks yang ada di sini, harus diketahui dulu lah ya, jangan juga ikut-ikutan tren-tren dialog atau perdebatan itu, karena harus dipahami dulu bahwa bagi orang yang beriman Ortodoks, debat ayat-ayat itu bukan tradisi umat Ortodoks. Ya, bukan. Karena itu ada tradisi di dunia modern. Sudah berulang kali sebetulnya kalau ada yang jeli melihat video sebelum-sebelumnya. Kata kuncinya pada saat kitab itu, buku itu, kitab suci itu, Alkitab itu diberikan perikop, paragraf, alinea, angka-angka bab, pasal, ayat. Mulai dari situ tradisi debat gitu. Jadi bagi umat Ortodoks tidak tradisi cara cara bahas ya, bukannya tidak boleh debat, tapi dengan cara lain berdebatnya, berargumentasinya, atau bahkan berdiskusi atau mengulas, membahas. Tidak demikian cara mengkutip-kutipnya. Maka kalau kebiasaan dunia barat atau dunia modern dikenakan oleh para umat Ortodoks, ya oke lah, saya tahu lah umat Ortodoks yang Indonesia itu udah pasti lah mantan iman gaya modern, dah gitu aja dulu lah, ya toh, kebawa-bawa mindset gaya-gaya dunia barat, gaya-gaya teologi barat. Tidak bisa gitu loh, siapapun Anda yang ada di YouTuber. Saya sudah cuman katakan hanya ada 2 orang warga negara yang dapat menjadi pedoman untuk mengenal, mengetahui, mengkaji, mendalami tentang iman Ortodoks itu. Hanya ada 2 orang yang berkompeten, itu pun di dalam koridornya masing-masing. Dan itu pun nanti kalau ada yang mau memperbandingkan di YouTube ini tentang apa, kok kontradiktif sih ngomongnya, itu narasumber yang katanya 2 orang itu kok nggak gitu, begini, terpaksa harus jujur lagi. Beliau-beliau itu terpaksa juga kontekstual kok ngomongnya, gitu. Bukan berarti berbeda dengan apa yang saya uraikan di sini, bukan. Ada hal keterpaksaan juga. Saya pun bicara di sini gugup terpatah-patah memilih kosakata soalnya. Kalau off air beda, gitu. Karena saya harus aduh. Karena ini video publik, ya. On dan non on itu kan ada di sini, gitu. Stupid dan non stupid ada di sini, ya kan. Dan yang golongan stupid itu ahli memainkan apa ini, gadget, gitu. Ya udah pasti kalah, kan saya udah katakan bahwa viral itu bukan karena baik dan benar. Kan itu tantangan sama orang yang apa, tantangan orang yang apa, gadget apa itu, gaptek itu, gitu loh, ya. Gitu. Jadi keliru. Ini harus gimana, kalau mau dihentikan juga enggak bisa, tapi ini ya harus diberitahukan lah kepada para umat Ortodoks yang ada di Indonesia. Jangan hanya ganti label, hanya ganti apa itu, nama agamamu, ya toh. Namun sesungguhnya praktisnya ya apa itu, praktek dalam kehidupan sehari-hari daripada cara pikir, pola pikir, cara pandang dan lain sebagainya itu, ya kan. Sorry itu saya deh, saudaraku, ya, itu bukan tata kelola pikir secara iman Ortodoks itu, ya. Jangan ikut-ikutan yang salah lagi, gitu loh. Ini udah sampai video 15 ini saya coba, bahkan saya habis review video banyak yang terulang-ulang bicara karena bingung mau nyampaikan dari mana begitu. Karena ya saya orang baru di dalam dunia internet, saya kaget juga melihatin apa warna-warninya ngawur amburadul kemana-mana, gitu, ya. Sebetulnya ini zaman paling enak, gitu loh, ada internet. Namun ternyata Google tidak bermanfaat untuk belajar. Anda tidak ngalamin
kejar buku sana sini, masuk toko buku sana sini, saling pinjem buku sana sini, saling fotokopi. Anda nggak ngalamin itu. Gitu loh. Bagaimana kita hausnya tentang informasi, hausnya tentang pelajaran, Anda nggak alamin itu, jelas sekali kelihatan. Gitu loh. Apa-apa ngegampangin aja. Himbauan saya, umat ortodoks yang ada di Indonesia jangan ikut-ikutan kayak begitu. Gitu. Ini repot nanti membenahinya lagi nih. Saya prediksikan 5 tahun ke depan memang agak repot. Nanti kalau sudah mengkristal kestupitan itu, susah membenahinya. Gitu. Beda ya beda, udah titik. Kenapa? Kan saya sudah pernah terangkan, 3 kosakata itu minimal mesti terkunci. Agamamu apa? Kan begitu. Ya, ini nama agama itu. Ya, jadi kalau mau bicara pastikan dulu standing position Anda ada di mana. Anda harus ucapkan agamamu minimal 3 kosakata, nama agamamu. Gitu. Kalau enggak usah dialog lah. Gitu. Ini sebenarnya plus 2 ini nanti. 5 itu udah konkret dan akurat, udah. Gitu loh. Jadilah manusia yang bertanggung jawab, begitu. Ya. Ajaran di dalam ortodoks tidak pernah mengajarkan orang menjadi mbak lelo, menjadi melintir kemana-mana, enggak ada. Gitu loh. Terstruktur, terorganisir, otaknya yang terorganisir. Jelas sebetulnya. Ya. Jadi jangan hanya sekedar ganti nama, jenis agamamu apa, jangan. Gitu aja. Mungkin ini habis ini saya pakai nama folder yang lainnya lagi. Ini suatu ketika aja disambung lagi. Karena saya sudah baru review lah gitu beberapa. Ternyata ya dapat respon ada juga hal-hal yang sama begitu. Jadi begini aja ya. Sebelum saya tutup saya pastikan dulu sesungguhnya ya, ini rahasia, jangan bilang-bilang kepada orang yang beriman lain gitu ya. Teologi itu di dunia ini sudah tidak ada yang baru, tidak ada yang heran, tidak ada penemuan rumusan teologi yang baru sampai hari ini. Yang ada cuma ngotak-ngatik. Disitulah kelebihannya umat ortodoks yang beriman ortodoks hidup di dalam klaster ortodoks itu telah lengkap dengan selengkap-lengkapnya. Tidak perlu mikir lagi sebetulnya. Kalau mengerti apa itu maknanya agama itu. Karena di dalam agama itulah kita akan mendapatkan segala bimbingan, tuntunan, ajaran, segalanya. Dan tidak harus mikir lagi mengkutak-katik mengapa. Jangan Anda mengambil peran Mesias itu. Itu tugasnya Mesias, membawakan hal-hal peristiwa PL menjadi ke PB yang dimana sampai hari ini saya melihat kok jadi pada ngambil perannya sang Mesias gitu loh. Sudah selesai berteologi sebetulnya. Sudah baku. Tinggal baca, pelajari, nurut sama yang mengantarkan, sama yang mendeliverkan lecture-nya gitu loh, pengajarnya tentang teologi ortodoks itu. Nggak usah ikut campur sama orang yang lagi sibuk mikirin menemukan teologi baru, menemukan sudah ratusan tahun sering terulang-ulang. Yang mengklaim bahwa ini adalah teologi ini, teologi itu. Capek saya uraikan di sini, udah tahu semua maksudnya apa itu dan siapa itu. Oke. Sejarah umat ortodoks di Indonesia video 15 saya cut dulu.